Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang istimewa bagi setiap muslim. Nabi Muhammad SAW melakukan persiapan khusus untuk menyambut bulan yang mulia ini. Maka seiring mendekatnya bulan Ramadan, kita juga perlu menyiapkan diri, di antaranya dengan mempelajari beberapa pembahasan yang relevan dan terkait dengan musim ibadah yang agung ini. Maka dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama mempelajari beberapa pembahasan seputar Ramadan. Barakallahu fikum. Di samping Ramadan merupakan bulan Al-Quran, Ramadan juga merupakan bulan menuntut ilmu. Di depan telah disebutkan bahwasanya Malik bin Anas meninggalkan riwayat hadis dan Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan semua ibadah selain Al-Quran selama bulan Ramadan. Nah, disebutkan dengan redaksi seperti itu. Nah, terus bagaimana kita menyikapi riwayat seperti ini? Jawabannya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya riwayat ini tidak sahih. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwasanya yang dianjurkan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, bukan meninggalkan semua ibadah selain Al-Quran. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, tidak berarti meninggalkan ibadah lain selain Al-Quran. Dan tentunya ini juga tidak mungkin dilakukan oleh para ulama kita. Maksudnya ini mubalaghah, ya. Jadi ibadah-ibadah yang berhubungan dengan ilmu mereka tinggal. Tentunya sholat wajib masih dilakukan, ya, ibadah sholat sunnah juga dilakukan. Tapi maksudnya yang berhubungan dengan bacaan. Mungkin mereka tidak meriwayatkan hadis, mereka tidak mengajar lagi kajian-kajian, mereka tutup untuk fokus pada Al-Quran. Ya, tapi seperti dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang diperintahkan atau yang dianjurkan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, bukan meninggalkan semua amalan atau semua ibadah selain bacaan Al-Quran. Di samping itu, tilawah dengan kualitas yang lebih baik, yaitu tilawah plus tadabbur. Itu adalah juga bentuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, tapi kita tingkatkan tilawah ini bukan hanya sekedar tilawah, tapi tilawah plus tadabbur, maka itu adalah menuntut ilmu. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak sekedar membaca, dia baca terjemahnya, dia baca tafsirnya, atau dia tadabbur, dia gali dengan merenungkan makna ayat-ayat ini, maka kemudian keluar hikmah-hikmah yang banyak, dia bisa simpulkan, dia catat. Maka itu sebenarnya adalah proses thalabul ilmi. Artinya orang dengan membaca Al-Quran sekaligus dia adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dia melewati ayat tentang puasa, dia baca hukum-hukumnya. Itu kan belajar fikih. Dia melewati ayat-ayat tentang haji, kemudian dia pahami, dia tadabburi, oh seperti ini hukum. Itu thalabul ilmi, belajar fikih. Dia melewati ayat-ayat tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tauhid. Dia pelajari di dalamnya, itu adalah belajar tauhid. Nah, jadi membaca Al-Quran bisa seiring sejalan dengan menuntut ilmu. Jadi jangan memahami bahwasanya menuntut ilmu di bulan Ramadan hukumnya aib atau makruh, karena kita mendengar riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya para ulama meninggalkan riwayat hadis atau meninggalkan majelis taklim pada bulan Ramadan. Jadi boleh kita memperbanyak baca Quran, tapi kita juga tetap dianjurkan untuk memperbanyak thalabul ilmi. Salah satunya dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan dengan begitu, tilawah kita juga meningkat kualitasnya. Dan menuntut ilmu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Pelakunya akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Kemudian Al-Quran juga adalah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan Allah menginginkan kebaikan untuk pelakunya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia paham dalam ilmu agama. Maka berdasarkan perintah-perintah tadi dan dalil-dalil tadi, para ulama menyimpulkan bahwasanya thalabul ilmi adalah amalan sunnah yang paling afdal. Diriwayatkan dari Malik bin Anas bahwasanya menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah rawatib. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwasanya belajar dan menulis lebih beliau sukai daripada qiyamul lail. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil. Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Nah, kalau menuntut ilmu sedemikian agung keduduk, kalau dia adalah amalan sunnah yang paling afdal, maka dia juga dianjurkan untuk diperbanyak selama bulan Ramadan. Itu adalah salah satu pintu pahala juga.
Maka tidak masalah, bahkan dianjurkan bagi umat Islam untuk memperbanyak thalabul ilmi pada bulan Ramadan. Ada sebuah teladan yang diberikan oleh para ulama besar di kerajaan Arab Saudi pada zaman kita, di mana mereka membuat halaqah khusus di Masjidil Haram pada bulan-bulan Ramadan. Ya, ketika banyak kajian yang libur, ya justru sebagian ulama membuka kajian khusus di bulan Ramadan. Ya, ini dulu biasa dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau masih hidup. Jadi di 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menyampaikan kajian di Masjidil Haram, meninggalkan kota beliau untuk beberapa hari, menetap di kota Mekah. Dan salah satu amalan andalan beliau adalah mengajar di Masjidil Haram. Juga dilakukan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, juga Syekh Shalih Al-Luhaidan, yang semuanya adalah ulama kibar di kerajaan Arab Saudi. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah, semua jenis ibadah, semua yang Allah cinta dan sukai, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin, dan termasuk di antaranya adalah menuntut ilmu. Maka ada beberapa ide kegiatan ya, yang berhubungan dengan Al-Quran dan juga dengan ilmu yang bisa kita lakukan di masjid-masjid kita. Maka alangkah baiknya kalau masjid-masjid kita selama bulan Ramadan bisa memiliki banyak kegiatan yang berhubungan dengan Al-Quran maupun menuntut ilmu. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan ilmu. Misalnya dengan membuat halaqah tahfidz di masjid yang kita bina, atau halaqah tahsin, memperbaiki bacaan. Kita undang ustaz agar masyarakat sekitar bisa memperbaiki bacaan mereka, terutama Al-Fatihah. Kemudian tadarus, ya, mudarasah Al-Quran di masjid, atau daurah tajwid. Kita buat beberapa hari untuk daurah tajwid. Atau bisa juga dalam bentuk musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah hifdzul Quran di masjid-masjid kita. Kemudian ada juga ide kegiatan menuntut ilmu seperti kultum setelah salat. Kemudian kajian buka puasa bersama. Ini dua kebaikan sekaligus, iftar. Kemudian juga ada thalabul ilmi. Atau membaca terjemah hadis Riyadhus Shalihin setiap setelah selesai salat. Nah, cukup dibaca saja, sudah cukup. Tidak perlu disyarah panjang-panjang. Kalau disyarah ya lebih baik. Tapi dengan sekedar mendengar hadisnya saja itu sudah sesuatu yang kita diingatkan lagi untuk semakin semangat. Oh, ada amalan yang dulu pernah kita lakukan, ternyata sudah cukup lama tidak kita amalkan. Nah, dengan mendengar hadis di Riyadhus Shalihin kita jadi ingat lagi, kita amal. Atau pembacaan fikih puasa setelah sholat jam. Ini penting meskipun hukum secara umum kita sudah pahami. Tapi kadang-kadang masih ada beberapa hal yang kita lupakan. Nah, jadi alangkah baiknya kalau masjid tempat kita sholat atau masjid yang kita bina bersama kawan-kawan seperjuangan dakwah kita bisa lebih semarak di bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan yang berhubungan Al-Quran dan thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Ya, barangkali karena waktu yang terbatas, kami cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.